Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Abah Ranin yang insya Allah sebentar lagi akan sampai di tempat kita ini. Yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Mukti Ali, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kyai Haji Wijaya Kusuma, dan tentunya yang kita hormati dan kita kebanggakan Bapak Kepala Desa Jaya Laksana Bapak Irwan Syah, dan yang kami hormati juga Ketua DKM Masjid Nurul Iman, yang kami hormati Ketua BSC Bang Rasta, dan yang kami hormati para tokoh pemuda, dan juga tentunya tadi kita bersyukur pada kesempatan ini ada santunan dan ada bingkisan untuk berbagi kepada kita yang memang mendambakan dan menginginkan santunan itu sebagai wujud daripada kepedulian, yaitu dari keluarga besar relawan SRPB SGN, maaf, Sedekah Genggam Negeri. Begitupun tentunya yang sangat membahagiakan dari sekian jamaah yang ada ini, kebanyakan adalah jamaah ibu-ibu, dan saya yakin bahwa keberadaan ibu-ibu di majelis ini merupakan sesuatu yang membanggakan dan menggembirakan, karena kita tahu bahwa dari ibu-ibu inilah akan lahir generasi-generasi yang luar biasa. Jamaah hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu tentunya kita tidak boleh dan tidak boleh alfa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menambahkan nikmat itu kepada kita semuanya. Tetapi sebaliknya, manakala kita mengingkari nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, nikmat Allah itu tidak terhingga kepada kita semuanya.
Sekali lagi, jika kita mengingkari nikmat-nikmat itu, sesungguhnya adab Allah Subhanahu wa taala amatlah pedih. Oleh karena itu para jamaah sekalian, dalam kesempatan ini saya mengajak kepada kita semuanya untuk tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita panjatkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, hari ini kita berada di dalam satu bulan Muharram. Kita tahu bahwa bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping tentunya ada beberapa bulan lagi yang menjadi bulan kehormatan atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam agama kita tentunya bahwa memang ada bulan-bulan yang istimewa, sama seperti ada juga hari yang istimewa di dalam satu pekan atau dalam satu minggu. Seperti kita tahu bahwa hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, bahwa hari Jumat merupakan adalah penghulu atau hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di dalam satu tahun ini ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan dalam satu tahun itu. Yang bulan-bulan itu semuanya tercatat di Lauhil Mahfuz, telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara tentang bulan atau nama-nama bulan, ini berbeda dengan ketika kita memulai tahun itu, tahun Hijriah. Kalau tahun Hijriah sebagaimana kita ketahui ini dimulai sejak hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, maka itu dimulai tahun Hijriah. Tetapi kalau kita bicara penamaan bulan ini sudah termaktub, bahkan penamaan itu sejak bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu tentunya bahwa bagi kita umat Islam ini harus menjadikan bulan Hijriah ini sebagai landasan kita untuk menghitung atau memberikan tanggalan. Contohnya misalnya, kalau kita berbicara zakat, di mana dalam konsep zakat itu kita mengenal adanya namanya haul, ya, putaran satu tahun. Nah, para fuqaha itu memberikan bahwa satu tahun itu perhitungannya itu harus menghitung dengan tahun Hijriah. Ya, barangkali kalau kita yang bekerja misalnya atau jadi pengusaha, jadi orang kaya misalnya, jadi pendapatannya itu ketika kita mau membayar zakat, maka hitungannya itu adalah tahun Hijriah atau tahun takwimnya adalah tahun Hijriah. Tapi kalau kita pembukuannya menggunakan tahun Masihiyah, maka di sana ada selisih, ya. Satu tahun Hijriah itu selisihnya dengan tahun Masihiyah itu 14 hari. Nah, ketika menghitung tahun takwim menggunakan tahun Masehi, maka tentunya ini harus dikurangi 14 hari. Karena perhitungannya adalah berbeda.
Jadi begitu pentingnya bagi umat Islam ini ketika kita menanggalkan atau menghitung itu dengan tahun Hijriah. Nah, oleh karena itu melalui kesempatan ini saya menghimbau kepada kita semuanya untuk sama-sama kita kembali dan mengingat-ingat tentang tahun Hijriah itu, termasuk penanggalan dan bulan-bulannya. Tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa di dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Tetapi di sana minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Inilah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi ketika bulan-bulan ini, di bulan-bulan haram ini, mereka tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk melakukan perang pun ditunda. Jadi istilah sekarang ini gencatan senjata. Kenapa? Karena saking menghormatinya bulan itu. Bahkan kalau ada yang membunuh misalnya, kemudian di dalam hukum itu kan harus dibunuh kembali. Ini orang Arab itu tidak melakukan ini, nunda gitu kan. Kenapa? Karena saking menghormatinya bulan Muharram ini atau bulan Ashurul Hurum tadi. Nah, oleh karena itu dengan kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, tentunya kita mengingatkan betapa mulianya bulan-bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Wabil khusus tentunya kita sekarang berada di bulan Muharram. Bulan Muharram ini dikatakan juga adalah syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan ini ketika kita mengamalkan amalan-amalan soleh akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya akan lebih besar lagi bila dibandingkan ketika kita mengamalkan amalan-amalan sholat itu di luar daripada bulan Muharram ini. Begitupun sebaliknya, manakala kita melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya pun akan dilipat gandakan. Jadi dosanya juga akan bertambah. Nah, oleh karena itu di dalam bulan Muharram ini khususnya ini kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan justru pada bulan ini kita diperintahkan untuk mengerjakan amal-amal soleh. Jadi banyak amal soleh yang bisa kita lakukan. Di antaranya mungkin kita berbanyak puasa di bulan Muharram ini. Kita berbanyak sholat-sholat sunnah. Kita berbanyak sedekah, kita banyak silaturahim, dan seluruh amal-amal soleh ini tentunya ini harus menjadi agenda kita di bulan-bulan haram ini, wabil khusus pada bulan Muharram ini. Pada hari ini alhamdulillah kita bisa berbagi dengan yatama, dengan anak-anak yatim, dan mudah-mudahan para donatur dan orang-orang yang berkontribusi untuk melaksanakan ini diberikan pahala dan lipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga kita semuanya diperintahkan dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak syukur, sehingga dengan syukur itu insya Allah nikmat itu juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, tadi kita sudah sampaikan bahwa Muharram atau penanggalan Hijriah ini dimulai dengan hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sirah nabawiyah kita membaca bahwa hijrah ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah setelah mendapatkan tekanan-tekanan dan teror-teror oleh Bani Quraisy yang ada di Mekah pada waktu itu, sehingga tentunya bahwa diperlukan hijrah. Nah, tentunya banyak hikmah yang bisa kita ambil dari hijrahnya Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebelum kita bicara tentang beberapa hikmah yang ada perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh para sahabat yang kita tahu ada peran yang amat mulia. Dan kebetulan ini saya lihat ini banyak ibu-ibu, banyak kaum wanita. Jadi di dalam perjalanan sejarah Islam ini bahwa bukan hanya laki-laki yang berjuang, bukan hanya kaum bapak saja yang berhak untuk masuk surga dan beramal saleh, tetapi Islam memberikan kesetaraan dan memberikan kesempatan yang sama, baik itu bagi kaum wanita maupun untuk kaum laki-laki. Dalam peristiwa hijrah ini kita tahu ada seorang yang mulia yang berkorban dan membantu suksesnya hijrah Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita kenal dengan Asma bin Abu Bakar. Ibu-ibu dan pernah dengar Asma bin Abu Bakar? Belum? Bu, pernah dengar Asma binti Abu Bakar? Asma adalah anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mendapatkan tugas untuk menghantarkan makanan, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq itu berhijrah. Jadi ada perbekalan yang diperlukan. Rasulullah manusia biasa, beliau juga perlu makan, sehingga Asma ini punya tugas adalah untuk mengantarkan makanan kepada Baginda Rasul dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika akan berhijrah. Karena kita tahu bahwa orang-orang kafir Quraisy ini sedang mencari-cari Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga perjalanan hijrah pun ini tidak melalui perjalanan yang biasa, tetapi melalui perjalanan yang memutar sehingga untuk mengelabui kaum Quraisy. Jadi sampailah di satu titik yang kita sebut namanya Gua Sur, di mana di Gua Sur itu Baginda ini untuk sementara waktu mengelabui itu berjalan yang berlawanan arah dengan kota Madinah, sehingga Baginda Rasul kemudian masuk ke Gua Sur itu. Nah, di dalam Gua Sur itu tentunya Asma tadi yang ditugaskan untuk mengirim makanan. Apa yang luar biasa selain daripada itu, kita tahu bahwa ketika itu ya, Asma binti Abu Bakar itu juga dalam kondisi mengandung, mendapatkan tugas berat, bahkan sempat diinterogasi oleh Abu Jahal dan kawan-kawan, karena diduga bahwa Asma binti Abu Bakar ini tahu kemana Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi, sehingga ketika diinterogasi, bahkan kalau bahasa kampung kitanya itu ditempeleng agar mengaku kemana Baginda Rasul, sampai kalungnya terlepas, jatuh kalungnya saking kerasnya, tapi tetap bahwa Asma binti Abu Bakar tidak memberitahu di mana Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa di setiap langkah perjuangan agama Islam itu, bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, keberadaan ibu, keberadaan wanita juga tidak bisa dipisahkan untuk mencapai kesuksesan dalam sebuah perjuangan itu.
Artinya di sini ketika ibu-ibu, kaum wanita bisa duduk bersama-sama mensupport kegiatan-kegiatan seperti ini, saya yakin bahwa perjuangan-perjuangan selanjutnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai kita pada satu titik di mana Rasul itu hijrah, sampailah di Madinah. Mungkin kita tidak cerita dari A sampai Z-nya, tetapi saya coba ingin meng-highlight, mengambil poin-poin penting di mana harus kita fokus dan harus kita perhatikan dengan seksama. Jadi bahwa keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, sekali lagi, ini tidak terlepas dari peran semua pihak. Tidak ada satu pekerjaan yang dilakukan itu sendiri. Walaupun kita sehebat apapun, bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang nabi yang dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala masih tetap membutuhkan seorang sahabat untuk berhijrah yang namanya Abu Bakar. Terus juga ada sahabat Ali bin Abi Thalib yang tidur di tempat tidur baginda Rasulullah untuk mengelabui Abu Jahal dan kawan-kawan. Karena lihat, oh masih ada, ternyata yang tidur adalah sahabat Ali. Ada juga yang tadi mensupport dari sisi makanan dan lain sebagainya. Jadi poinnya adalah bahwa tidak ada pekerjaan sekecil atau seberat apapun juga tanpa adanya kerjasama yang baik. Nah oleh karena itu, di dalam kita bermasyarakat, di dalam kita berorganisasi, apapun itu kehidupan kita, tentunya kerjasama itu menjadi kunci suksesnya perjuangan atau pekerjaan itu. Bahkan tadi saya katakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang dibimbing dan diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam perjuangannya masih tetap membutuhkan sahabat. Yang kedua, pelajaran yang kita ambil dari hijrahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bahwa perencanaan itu menjadi penting. Perencanaan itu menjadi penting. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu dikatakan begini, fail to plan is plan to fail, katanya gitu. Ada yang ngerti neng bahasa Inggris? Pada udah sekolah, lagu gue orang Betawi, yang lu doang. Jadi fail to plan, gagal untuk membuat perencanaan, katanya gitu, is plan to fail. Berarti dia merencanakan untuk gagal. Jadi nggak ada. Bahkan untuk hijrah saja baginda ini memberikan contoh bahwa perencanaan itu sesuatu yang dibutuhkan untuk mensukseskan sebuah rencana. Mungkin saya yakin bahwa acara ini nggak simsalabim, nggak ujuk-ujuk langsung jadi panggung ujuk-ujuk itu kan. Terus ujuk-ujuk itu kawan-kawan dari mana tadi, relawan apa? Kenapa saya lupa mulu tadi itu? SGN. Nggak ujuk-ujuk datang ke kampung kita, nggak ujuk-ujuk, ya kan? Atau juga Pak Lurah tadi nggak ujuk-ujuk juga datang ke sini. Pasti kan ada rencana-rencana, ada soan-soan, ada pembicaraan dan lain-lain sebagainya lah. Ya termasuk saya ke sini juga nggak ujuk-ujuk juga datang ke sini kan. Berarti kan ada rencana-rencana kegiatan yang dilakukan. Ini acara ini aja harus direncanakan. Apalagi kalau ngurus negara, apalagi harus ngurus daerah. Jadi semuanya ini
adalah memerlukan adanya satu perencanaan. Jadi perencanaan ini bukan sesuatu yang baru. Bukan seolah-olah bahwa ini pelajaran yang kita belajar dari teori-teori manajemen modern sekarang. Padahal baginda Rasul tadi mencontohkan ya, untuk sebuah hijrah tadi direncanakan begitu matang, sehingga job description, pembagian tugasnya juga jelas. Jadi semua direncanakan itu ya. Bahkan sebelum direncanakan itu ada yang bertugas sebagai intelijen. You know intelijen? Jadi yang bertugas untuk menyelidiki, mengawasi, mempelajari situasi dan kondisi. Kira-kira seperti apa? Dipelajarin dulu. Jadi juga nggak ujuk-ujuk langsung perencanaan. Jadi informasinya itu harus akurat. Karena banyak kita merencanakan sesuatu pekerjaan ini, kalau informasinya tidak akurat, maka perencanaannya juga tidak akan akurat. Kalau rencananya tidak akurat, pelaksanaannya juga akan ngawur. Kita banyak ya, katakan pembangunan ini banyak yang kadang-kadang ngawur. Rencananya di sini jatuhnya kemana kan gitu kan? Ada SD yang udah rontok, udah mau ini tidak dibangun-bangun. Tetapi ada SD yang masih bagus sudah dibangun lagi. Itu terjadi seperti itu. Ini dalam konteks yang lebih kecil. Artinya apa? Bahwa informasi atau data yang diberikan bisa jadi tidak akurat, sehingga kemudian membuat satu perencanaan yang tidak akurat, sehingga pekerjaannya juga ngawur. Jadi pelajaran bagaimana merencanakan ini tadi saya katakan, hijrah itu tadi ada intelijennya, termasuk peta jalannya diukur itu. Dari dari Mekah sampai ke Madinah itu berapa kilo? Kalau naik onta diperlukan berapa hari? Kalau jalan ini jalannya ke arah mana biar enggak ketahuan. Termasuk juga arah angin, bertiupnya angin kemana. Jadi diperlukan juga ilmu tentang angin ini kemana gitu. Ternyata ilmunya juga ada dikasih tahu oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi job description-nya jelas, pembagian tugasnya jelas. Ada yang bertugas untuk tadi tidur di tempat tidurnya baginda Rasul. Kemudian ada yang bertugas untuk menemani Rasul, yaitu Abu Bakar, ya kan? Ada yang bertugas untuk mengantarkan makanan, dan ada lagi yang bertugas sebagai intelijen. Kalau intelijen ini, kalau intelijen ketahuan namanya, berarti bukan intel itu. Intelijen kegeeran itu namanya. Karena sampai sekarang kalau kita membaca sejarah itu, sepengetahuan saya baca itu, saya belum pernah mendapatkan di antara para sahabat itu yang bertugas menjadi intelijen. Namanya nggak pernah disebut itu siapa. Karena yang nama intelijen itu kan tugasnya rahasia gitu kan. Bahkan dalam sejarah pun mungkin ini tidak tercatat, dengan memang tidak ditonjolkan gitu. Nah inilah barangkali ada beberapa hal dalam peristiwa hijrah ini yang pada akhirnya kita harus bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari itu semua. Dari mulai tadi perencanaan dengan berbagai macamnya gitu. Kemudian sampailah kita mungkin sekarang ini pada situasi kita sudah Islam itu berkembang sedemikian rupa ya. Kalau umat Islam ini sekarang ini jumlahnya ada berapa, Neng? Diajarin gak di sekolah, Neng? Ada berapa sekarang umat Islam? Iya, banyak berapa, Bang? Ada 2 miliar. Ya. Jadi penduduk dunia ini sekarang ada 7 ya. 7 miliar. Umat Islam kalau kita di antara umat-umat ini termasuk yang paling cepat berkembangnya. Jadi dulu dakwah Rasul yang ada di Mekah itu setelah hijrah itu mengalami satu perkembangan dan pertumbuhan yang luar biasa. Jadi makna hijrah itu sendiri adalah bagaimana sebenarnya kita menyongsong kemajuan yang ada itu.
Nah, kita sekarang mungkin tidak ada hijrah yang sama seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau pernah bersabda, la hijrata ba'dal fath. Jadi tidak ada yang nama hijrah itu setelah futuh Mekah. Ya. Jadi itu hijrahnya adalah hijrah makani, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi bukan berarti sekarang ini kita tidak bisa hijrah. Karena ada satu hijrah yang bisa kita lakukan, adalah hijrah maknawi. Artinya bahwa hijrah maknawi itu kita berpindah dari yang dulu sering berbuat dosa, terus meninggalkan dosa itu. Dari yang dulu bermaksiat, meninggalkan maksiat itu, kembali kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ini yang kita sebut namanya hijrah maknawi atau hijrah maknawiyah. Jadi al-hijrah al-maknawiyah ini tentunya ini bisa kita lakukan. Ya, ini bisa kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, waman yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yajid fil ardi muragaman kasiran wasa'a, niscaya dia akan mendapatkan di dalam kehidupan di dunia ini adalah kebahagiaan yang besar, kemudian rezeki yang luas dan kelapangan di dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada jamaah semua, marilah sama-sama dalam kesempatan ini kita mengambil makna hijrah ini, sama-sama kita berhijrah meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat kepada perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai janji Allah Subhanahu wa taala, wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kasiran wasa'a. Jadi Allah akan meluaskan dan memberikan kita rezeki yang banyak. Jadi nggak ada ruginya kalau kita berhijrah. Jadi mudah-mudahan saya rasa masih banyak yang akan memberikan ceramah, masih banyak mubalik-mubalik yang tentunya nanti akan lebih mengupas lagi terkait dengan bagaimana dalam mensikapi bulan Muharram ini, terkait dengan kita menjantuni anak yatim dan lain-lain sebagainya. Kalau saya barangkali saya cukupkan membuka sedikit wawasan kita terkait dengan makna hijrah itu sendiri, sehingga nanti ketika kita mengisi bulan Muharram ini, tentunya kita mengisinya dengan perbuatan-perbuatan yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa marilah sama-sama kita berhijrah dalam artian kita meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, kita menuju kepada perbuatan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.